Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok nggak diteruskan? Diteruskan sampai sempurna. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beliau, para sahabat, pengikut serta tenaga ajaran beliau hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf bagi yang berada di luar bisa masuk ke dalam, karena kita akan ada siaran langsung ini. Siaran langsung pada malam hari ini, alhamdulillah berbarengan dua acara. Pukul 8 malam ini ada acara apa? Piala Dunia. Jadwalnya apa? Saudi melawan Polandia jam berapa? Sekarang. Insyaallah. Ini bapak-bapak pikirannya bercabang ini. Antara apa? Nonton siaran langsung pertandingan bola atau siaran langsung pengajian akhir bulan. Insyaallah. Pilih mana, Pak? Pilih nonton bola apa siaran langsung pengajian? Alhamdulillah ini bapak-bapak yang hadir di sini memilih pengajian. Karena apa? Karena nonton bola bisa nanti dilihat apa? Tayangannya di siaran ulang bisa. Tapi kalau duduk di majelis ilmu, Pak, itu keberkahan itu datangnya di majelis ilmu secara langsung. Itu di tempat menuntut ilmu, itu keberkahannya lebih daripada menuntut ilmu lewat di rumah nonton video pengajian sambil tiduran. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah di rumah nonton pengajian di rumah pernah? Ya, sambil apa, Pak? Ada yang sambil tiduran, ada yang sambil masak, ada yang sambil ngemil, gitu, Pak. Itu bedanya. Di dalam majelis ilmu itu lain pahalanya mendatangi majelis ilmu secara langsung dengan mendatangi majelis ilmu pengajian YouTubiah. Pengajian YouTubiah atau Twitteriah, Twitter atau YouTube. Nah, maka alhamdulillah ini bapak-bapak bisa menyempatkan diri untuk hadir di sini, demikian juga ibu-ibu, yang mana ini juga bertepatan dengan malam minggu atau malam ahad, malam liburan. Itu yang sebagian digunakan untuk kemaksiatan, maka kita alhamdulillah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan kebaikan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan. Karena kesehatan dan kesempatan atau waktu luang itu adalah dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Dua nikmat yang sering manusia itu lalai, nikmat sehat dan waktu luang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dan kenikmatan itu bisa dirasakan ketika kita sedang apa? Sehat. Betul apa? Benar. Benar. Coba kita perhatikan, ibu-ibu sudah ada snack semua ya? Sudah ada snack semua. Roti yang enak itu kalau pas gigi kita sedang sakit apakah masih terasa enak? Sate yang gurih gitu ya. Apabila kita sedang flu, batuk sampai lidahnya membiru atau memutih itu, apakah ya enak? Padahal itu makanan yang enak. Suara ngaji murotal itu syahdu tidak, Pak? Nikmat tidak didengar. Cuma kalau pas sakit gigi, tetangganya nyetel murotal dengan keras, gimana, Pak? Apakah bisa terasa nikmatnya? Tidak. Oleh karena itu, kenikmatan yang Allah berikan itu bisa kita rasakan kalau kita itu sedang sehat. Nikmat Allah berupa kendaraan, atau nikmat Allah berupa kasur yang empuk. Ibu-ibu di rumah kasurnya pakai apa, Bu? Pakai tikar atau pakai ini kasur busa? Ada yang pakai kasur, ada yang pakai karpet, ada yang pakai busa. Kasur kapuk masih ada sekarang yang masih pakai kasur kapuk? Masih ya. Nah, seempuk-empuknya kasur gitu ya. Kalau kita sedang tidak sehat, misalkan punggungnya sakit rematik atau sakit punggung, atau pas nun sewu udunen. Sekarang apa kenal, Pak, ini anak udunen? Enggak ada ya. Hampir enggak ada ya. Kalau zaman dulu masih ada, Pak, ya, udunen. Seempuk apapun kasur atau seempuk apapun kursi, sofa, itu kita tidak akan bisa menikmatinya. Kenapa? Karena kita sedang tidak sehat. Demikian juga hati, sehatnya hati. Tadi berkaitan dengan sehatnya jasmani. Untuk merasakan kenikmatan jasmani, maka untuk menikmatinya butuh kenikmatan jasmani juga. Demikian juga kalau hatinya itu sedang tidak sehat, hatinya sedang tidak sehat, maka berbagai macam nikmat Allah yang diberikan Allah tersebut, maka hati ini bersyukur atau tidak? Kalau pas hatinya tidak sehat, kalau pas hatinya tidak sehat, tentu akan susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kesehatan jasmani harus diimbangi dengan kesehatan rohani. Kesehatan jasmani bisa dilatih dengan berolahraga, dijaga dengan berolahraga secara teratur, makanan bergizi, istirahat yang cukup. Itu kalau masalah jasmani. Tapi kalau masalah rohani, apakah bisa dengan berolahraga? Apakah bisa dengan makan makanan yang cukup? Tidak. Karena apa? Roh kita atau jiwa kita itu juga membutuhkan suplemen atau makanan. Nah,
apa makanan bagi jiwa kita? Salah satunya yaitu nasihat-nasihat yang baik. Itu adalah makanan bagi jiwa, motivasi bagi roh kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu semuanya nyambung kemana? Ke hati. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, untuk menjaga kesehatan rohani kita, salah satunya dengan siraman rohani atau pengajian. Maka kita berdoa kepada Allah supaya diberi istiqomah ya dalam menuntut ilmu, dalam bersama-sama bertadabbur. Tadabbur itu apa? Merenungi alam semesta ini. Karena alam semesta yang Allah ciptakan ini juga merupakan ayat-ayat Allah juga. Jadi sebagaimana yang kita tahu, ada dua macam ayat Allah. Yang pertama yaitu apa? Ayat yang tersurat. Apa Bu? Ayat yang tersurat. Apa maksudnya ayat yang tersurat? Yaitu ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci. Jadi kitab suci Taurat yang asli, kitab Zabur yang asli, Injil yang asli, di sana terdapat ayat-ayat Allah Ta'ala. Demikian juga Al-Quran. Namun kitab-kitab terdahulu tersebut akhirnya banyak yang memalsukannya. Namun Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijamin bahwa Al-Quran ini akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya kalau Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu Al-Quran ini mudah untuk dihafal orang, walaupun orang tersebut bahasanya sehari-hari bukan bahasa Arab. Meskipun apa? Bukan bahasa resminya. Ya, meskipun yang hafal Al-Quran tersebut atau beberapa surat Al-Quran tersebut ya, tidak mengerti artinya. Coba kita tes ke adik-adik ya. Adik-adik ada yang sudah hafal surat An-Nasr. An-Nasr, idza jaa nasrullah. Ada yang sudah hafal? Ada. An-Nasr artinya apa? Nah, lupa. Lupa ya? Ya. Oh, ada yang ingat pertolongan. Coba artikan ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apa? Artinya. Oke. Coba gini. Artinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Loh, kok enggak tahu ini bagaimana ini? Ya. Ini kerja keras nih nanti guru TPA-nya ini. Masa dibuat a'udzu billahi minasyaitonir rajim lupa. Ya, harus. Sebenarnya sudah diajarkan oleh guru TPA, cuma kadang pertama lupa, yang kedua malu. Tidak apa-apa, namanya juga anak-anak. Baik. Jadi Al-Quran ini adalah ayat yang tersurat. Nah, alam semesta ini adalah ayat-ayat yang tersirat. Tersirat di alam semesta. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian, ya. Karena kendala bahasa ini tadi, bahasa Arab ini, padahal sahabat Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan pesan bahwasanya pelajarilah bahasa Arab karena itu bagian dari agama kalian, bagian dari agama Islam. Jadi kita walaupun orang Indonesia, hendaknya kita tahulah sedikit-sedikit bahasa Arab dan juga berusaha untuk memahami bahasa Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah
yang banyak sekali pesan Allah yang disampaikan di ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat Allah yang disampaikan di Al-Quran itu bisa kita nikmati ketika kita sudah bisa mengerti makna bacaan sholat. Ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian, apakah di sini sudah ada yang bisa khusyuk ketika sholat? Sudah ada yang bisa menikmati sholatnya? Kalau tanda-tanda orang itu menikmati itu sebentar atau lama? Sebentar. Misalkan ada acara bagus di TV, acara yang menarik di TV ya. Itu bisa kuat nonton berapa jam? Bisa kuat nonton berapa jam? 3 jam kuat nonton? Itu bisa menikmati. Tapi ketika sholat, biasanya rata-rata berapa menit Bu sholatnya Bu? 3 menit. Nah itu bisa menikmati apa? Tanda-tanda menikmati sholat atau belum menikmati sholat? Nah, salah satu tips untuk bisa menikmati sholat adalah mengerti bacaan sholat. Ini tugas para takmir masjid, itu nanti ada program apa? Belajar mengerti makna bacaan sholat. Sekarang misalkan Allahu Akbar, artinya apa Bu? Allah Maha Besar. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khataya, artinya apa Bu? Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu salah satu doa apa? Iftitah. Nah itu kalau dibaca dengan mengetahui maknanya itu terasa betul. Atau kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu kalau jenengan ngerti maknanya, insya Allah sholatnya semakin apa? Khusyuk dan bisa dinikmati. Tapi kalau dibaca cepet-cepet ya hilang tuh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu tidak bisa menikmatinya. Makanya bacaan itu supaya bisa dinikmati ada perintahnya, warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan pelan-pelan. Tartil di sini artinya apa? Sesuai kaidah tajwid dan pelan-pelan. Jadi ibu-ibu kalau membaca Al-Qur'an itu perintah Allah bagaimana Bu? Bacalah Al-Qur'an dengan pelan-pelan, jangan ngebut. Jangan ngebut. Karena apa? Nanti kalau ngebut tidak bisa meresap ke dalam apa? Jiwa, cuma lewat aja. Seperti aliran air Bu. Aliran air kalau alirannya cepat bisa meresap ke tanah tidak Bu? Bisa, tapi sedikit. Tapi kalau alirannya lambat itu yang diresap semakin apa? Nah, masalahnya begini. Tidak semua orang itu masuk ketika Allah berikan ayat-ayat yang tersurat. Maksudnya sadar ya, maksudnya di sini apa? Sadar. Tidak semua orang itu bisa sadar ketika dibacakan ayat-ayat Allah yang tersurat. Imam setiap hari di sholat jahar itu membacakan surat-surat pendek. Tapi berapa banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari yang imam baca tadi. Padahal imamnya membaca ayat-ayat yang tersurat. Begitu keluar dari masjid, apa yang dilakukan Bu? Apakah masih terngiang-ngiang pesan-pesan Allah di ayat yang tersurat yang dibaca Pak Imam tadi? Apa hilang begitu saja? Hilang Bu ya. Nah, karena
manusia ini banyak yang apabila dibacakan ayat-ayat yang tersurat itu tidak sadar-sadar, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat-ayat yang nyata di depan mata manusia itu sendiri. Fenomena alam seperti angin ribut atau angin kencang yang menerbangkan atap-atap itu ya. Pernah ya di Jogja ini ada daerah yang dihembus angin kencang sampai atap-atapnya yang dari seng itu nyingkap dan ketakutan. Barulah pada saat itu, pada saat pohon-pohon pada roboh, beringin saja terdongkel akarnya ya, itu baru sadar dan mengatakan ya Allah, ya Allah. Betul Pak? Astagfirullah, astagfirullah. Nah itulah Allah Subhanahu wa taala kadang juga menunjukkan ayat-ayatnya yang tersirat di alam semesta ini, fenomena-fenomena alam ini, supaya manusia itu sadar dan mau kembali. Ada dengan gunung meletus itu kemarin tahun berapa itu, 2010 ya, Merapi 10 tahun yang lalu meletus ya, begitu meletus, seorang juru kunci sehebat apapun tidak akan bisa menahan letusannya. Karena itu sudah menjadi ketentuan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa hebatnya seorang juru kuncinya Gunung Merapi, Mbah siapa? Mbah Marijan, itu tidak sanggup untuk mengatasinya. Maka itu juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita sadar. Begitu gunung meletus, astagfirullahaladzim, ya Allah, taubat ya Allah. Begitu ada fenomena gunung meletus, orang segera taubat. Begitu ada angin kencang, manusia baru segera taubat. Kemudian dulu di tahun 2006 juga Jogja ya, kena gempa itu ya, Bantul. Berapa Pak yang meninggal dulu di Bantul? Banyak ya, ratusan, 6.000, korbannya 6.000-an, Masya Allah. Nah baru-baru ini yang ada di mana? Cianjur, Masya Allah, itu ratusan orang dikabarkan meninggal dan banyak rumah yang roboh ya, kita dulu juga mengalaminya ya. Bahkan sekarang di baterainya mau habis ganti yang ini. Jadi gempa di Cianjur yang meluluh-lantakkan rumah itu juga merupakan ayat-ayat Allah yang Allah tunjukkan supaya manusia itu kembali kemana? Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus Allah perintahkan, kalau dalam urusan kembali kepada Allah ada perintahnya, yaitu fafirru ilallah, larilah kalian wahai manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada Allah itu tidaklah ditempuh dengan jalan nyantai-nyantai, tidak bisa. Tetapi fafirru di sini pakai kalimat larilah, firru, faraya, firru, faron. Fafirru ilallah, maka larilah kembali kepada Allah. Maka dengan fenomena gempa ini ya, kita hendaknya segera bertaubat dan menghentikan kemaksiatan yang kita kerjakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia itu, Allah itu, apabila ada seorang hamba datang kepada Allah
dengan dosa sepenuh langit atau sebanyak air lautan, membawa dosa menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, maka Allah taala menerima atau tidak, Bu? Pasti menerima taubatnya. Dan ampunan Allah itu lebih luas. Ampunan Allah itu lebih luas. Karena itu, marilah kita memperbanyak istighfar dan taubat. Banyak-banyak istighfar dan kapok terhadap perbuatan dosa yang kita kerjakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta adik-adik yang kami hormati, jadi ada satu amalan di dalam Islam yang apabila kita kerjakan itu bisa menolak bala atau menolak musibah. Jadi menolak bala itu tidak dengan menggantungkan benda yang punya kekuatan gaib, tidak. Jadi di dalam Islam untuk menolak bala itu bukan pakai jimat yang dikalungkan atau cincin yang diisi dengan kekuatan gaib, tidak. Tapi menolak balanya di dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah salah satunya dengan apa? Istighfar dan bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau melihat kemaksiatan di muka bumi, maka Allah marah dan ingin menimpakan azab kepada penduduk bumi. Namun di saat yang sama itu ada segolongan orang yang mereka itu ketika di waktu sahur itu jam berapa, Pak? Ya di sepertiga akhir ya. Mereka beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Maka orang-orang yang mau bermunajat, berzikir kepada Allah, beristighfar di waktu sahur, inilah yang bisa meredam apa? Kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau bangun malam, bangun pagi jam 3, ibu-ibu apa yang ibu lakukan? Selanjutnya kembali tidur lagi. Jangan, kita manfaatkan waktu sahur itu dengan sebaik-baiknya, karena termasuk waktu yang mustajab. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta ampun dari dosa-dosa yang telah dikerjakan. Jangan lupa sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Saya yakin dari antara bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada yang bapak atau ibunya itu sudah dipanggil oleh Allah, betul? Ada juga yang masih sugeng, masih hidup, betul? Nah, salah satu bentuk berbakti kita kepada orang tua yaitu memintakan ampunan kepada Allah terhadap apa? Dosa kedua orang tua, dengan berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa, Pak, kalau beristighfar kepada Allah yang pertama istighfar untuk diri sendiri. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau Allahumma firli dunubi. Setelahnya apa? Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan untuk menunjukkan kecintaan kita kepada kaum muslimin, jangan lupa juga didoakan supaya kita tidak menjadi makhluk yang egois. Berdoa untuk diri sendiri saja, tapi kita juga perlu apa? Mintakan ampun untuk kaum muslimin. Jadi yang pertama tadi apa, Bu? Istighfar itu minta ampun untuk dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua untuk siapa? Kedua orang tua. Yang ketiga untuk siapa? Kaum muslimin, muslimah, mukminin dan
mukminah yang masih hidup dan yang sudah wafat. Itu jangan lupa didoakan, Bu. Sebagai yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua sebagai bukti cinta kita kepada orang tua, yang ketiga sebagai bukti cinta kita kepada kaum muslimin juga didoakan. Jangan lupa. Juga doa ini, doa istighfar ini yang minta ampun untuk diri sendiri, orang tua dan kaum muslimin, itu juga baik juga dibaca ketika azan, antara azan dan iqamah, antara azan dan iqamah. Di sini jarak antara azan dan iqamah berapa menit? Rata-rata 15 menit. 15 menit. Nah, itu bisa dimanfaatkan adanya sendiri 5 menit. Adanya sendiri 5 menit. Berarti apa? Antara adzan dan iqamah ada waktu 10 menit. Nah, setelah sunnah 2 rakaat, kita bisa mendoakan ampunan untuk diri sendiri, kedua orang tua dan kaum muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dan ini adalah bentuk cinta kita kepada kaum muslimin dan menjadikan hati kita ini tidak menjadi hati yang egois. Itu bisa menyembuhkan iri kita, hasad kita kepada kaum muslimin yang lain. Dan yang tidak kalah penting yaitu mendoakan kebaikan bagi saudara semuslim dengan kebaikan tanpa sepengetahuan orang tersebut yang didoakan. Bapak-bapak, mungkin nanti bisa dicoba. Yang belum mencoba silakan dicoba. Jadi kalau kita melihat saudara kaum muslimin yang lain, itu jangan didoakan kejelekan, tapi didoakan apa? Kebaikan. Misalkan ada tetangga beli TV baru, didoakan kebaikan apa kejelekan? Kebaikan. Karena masih banyak juga orang yang punya penyakit SMS. Apa itu SMS? Suka melihat susah orang lain atau susah melihat senangnya orang lain. Hati-hati. Kalau sudah terkena penyakit itu, maka cara mengobatinya salah satunya yaitu dengan mendoakan kebaikan kepada orang yang kita dengki, kepada orang yang kita iri, itu kita doakan dengan apa? Kebaikan. Semoga TV-nya menjadi berkah, gitu, didoakan begitu. Dan malaikat, itu ada malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk apa? Mendoakan orang yang mau mendoakan saudaranya tadi. Dan untukmu juga demikian. Jadi kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, hajat kita diijabah oleh Allah, jangan lupa doakan kebaikan saudara kita tanpa sepengetahuan saudara kita. Dan jangan dipamer-pamerkan ke orang-orang. Jangan dipamerkan yang kita doakan tadi. Mas, kamu tadi saya doakan kebaikan. Tidak perlu memberitahu yang didoakan tanpa sepengetahuannya. Itu kalau kita mendoakan. Misalkan ini ada pemuda yang belum punya jodoh, belum menemukan pasangan hidup. Ada Pak di sini, Pak? Ada yang belum menemukan pasangan hidup? Ya, cara salah satunya sudah belum, Pak? Cara supaya mendapatkan pasangan hidup, ya selain berusaha ya ikhtiar, juga mendoakan orang lain, mendoakan orang lain atau temannya, ya semoga temanku ini mendapatkan istri yang solehah. Itu kalau bagi laki-laki ya, kalau bagi perempuan ya semoga mendapatkan pasangan hidup atau suami yang soleh. Doakan diam-diam dengan tulus ikhlas kepada Allah. Itu nanti ada malaikat khusus yang
tugasnya mendoakan kita. Dan kalau yang mendoakan itu malaikat, pasti apa? Mustajab. Kenapa? Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat apa? Maksiat. Kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Misalkan kita hidupnya sedang diuji dengan harta yang kurang banyak, maka supaya harta kita ini cukup, ya kita doakan orang lain, semoga tetangga saya itu yang muslim itu, yang rajin ke masjid itu, diberi Allah Ta'ala harta yang berkah, mencukupi hajatnya. Nanti ada malaikat mendoakan, dan untukmu juga. Jadi itu adalah tips atau cara-cara supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menolak bala selain dengan istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah, dan istighfar kepada Allah ini cukup beberapa suku kata. Astaghfirullah, itu sudah cukup. Astaghfirullah. Gimana Bu? Astaghfirullah. Dan cuma 5 suku kata. Astaghfirullah. Itu kalimat istighfar yang termasuk yang terpendek. Astaghfirullah. Itu kalimat yang sederhana. Bisa Pak, Bu? Kalimatnya gampang. Yang paling singkat apa? Astaghfirullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu namanya yaitu Al-Azim. Al-Azim itu salah satu Asmaul Husna. Betul? Betul. Artinya Al-Azim apa? Yang maha agung, yang maha agung. Maka kalau ingin istighfar kita ini bertambah kualitasnya, kita menyertakan apa? Asmaul Husnanya Allah di dalam istighfar, sehingga menjadi Astaghfirullahaladzim. Yang pendek tadi bagus. Kalau ditambah Astaghfirullahaladzim, salah satu nama Allah Asmaul Husna Al-Azim, maka bertambah bagus. Ada lagi, ditambahi apa? Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung dan aku bertaubat kepadanya. Ya. Apakah sudah cukup panjang, Bu? Ada lagi yang pengen lebih panjang lagi? Ingin dikasih yang lebih panjang lagi? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ingin yang lebih panjang lagi? Ada, yaitu menyertakan salah satu atau 2 Asmaul Husna lagi, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Itu adalah Asmaul A'zam, nama Allah yang termasuk nama-nama yang teragung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berdoa dengan asma tersebut, maka insya Allah lebih dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Qayyum apa artinya? Al-Qayyum maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Jadi kalimat istighfarnya menjadi apa? Tambah panjang bagaimana? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tambah panjang Bu ya. Tapi yang paling ringan mengucapkan apa Bu tadi? Astaghfirullah. Itu paling ringan. Itu tadi yang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu lebih panjang. Ada yang lebih panjang lagi? Ada, namanya Sayyidul Istighfar. Ibu-ibu pernah dengar Bu? Sayyidul Istighfar yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Disebut sayyid. Sayyid itu apa, Pak? Sayyid itu pemuka. Kalau dalam masyarakat ya pemimpinnya, sayyidnya, tuannya, itu sayyid. Sayyid, pemimpin. Jadi sayyidul istighfar ini adalah istighfar yang utama, seutama-utamanya istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya sampai tadi. Maka insya Allah kalau kita membacanya dengan ikhlas, sepenuh hati, lillahi ta'ala, tulus beristighfar kepada Allah, Allah salah satunya itu akan menghindarkan diri kita dari bencana dan musibah. Betul. Kalau kita rajin istighfar, insya Allah akan dijauhkan dari bala bencana dan musibah. Kemudian amalan selanjutnya apa, Bu? Memperbanyak sedekah atau sedekah. Memperbanyak sedekah itu juga bisa menghalangi musibah menimpa kita. Menghalangi musibah menimpa kita. Oleh karena itu hendaknya kita mengeluarkan sebagian harta untuk bersedekah, sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan kepada kita untuk mensedekahkan seluruh harta yang kita miliki, tidak. Tetapi di surah Al-Baqarah itu dijelaskan apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian harta yang kami rizkikan kepadanya, maka mereka mau apa? Menginfakkannya. Jadi yang diminta oleh Allah itu tidak semua harta yang kita miliki, namun apa? Sebagian dari harta yang kita miliki. Jadi Rasulullah itu untuk makom seperti kita ini, umat yang biasa seperti ini, itu paling banyak berapa, Bu? Sepertiga dari harta yang kita miliki itu sudah paling banyak. Nah, kecuali kalau iman kita seperti imannya Umar bin Khattab. Ada pengecualiannya, Bu. Ibu tahu ini Umar bin Khattab itu kalau menginfakkan hartanya itu berapa? Setengah dari hartanya, 50% dari harta yang ia miliki ia serahkan di sabilillah, di jalan Allah. Itu Umar bin Khattab. Ada lagi yang imannya levelnya seperti level Abu Bakar As-Siddiq. Berapa persen, Bu, yang diserahkan untuk fisabilillah di jalan Allah? Seluruh hartanya Abu Bakar As-Siddiq itu diserahkan untuk apa? Fisabilillah di jalan Allah. Namun itu khusus untuk siapa? Sahabat-sahabat yang terpilih. Tidak semua sahabat Nabi diminta untuk seperti apa? Abu Bakar atau Umar bin Khattab. Untuk umat biasa seperti kita, sepertiga itu sudah banyak sekali dari harta yang kita miliki. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sehingga untuk menolak bala, sekali lagi umat Islam itu untuk menolak bala, menolak pagebluk, itu tidak dengan apa? Benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib.
atau dengan nyayur apa Pak? Tidak. Tapi dengan apa? Istighfar dan banyak bersedekah. Maka insya Allah Ta'ala ya, itu memberikan fadilah, memberikan ini ya, keutamaan bagi orang-orang yang mau banyak beristighfar dan bersedekah. Itu akan dijauhkan dari mara bahaya, dari bala dan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk hambanya yang banyak beristighfar dan bertaubat dan juga banyak bersedekah. Dan sebaik-baik sedekah itu, bagaimana sebaik-baik sedekah? Ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin sudah pernah mendengar ya dari para ulama atau para dai atau para ustadz, bahwasannya sebaik-baik sedekah itu adalah memberikan sesuatu yang kita cintai. Kita masih senang dengan sesuatu itu, kemudian kita berikan. Itu sedekah yang apa? Yang terbaik. Kita sedang senang-senangnya dengan sesuatu itu, terus kita berikan kepada orang lain, itulah sedekah yang terbaik. Misalkan ibu, di dompet ibu ada uang warna biru. Ada uang warna biru. Gambarnya apa Pak? Biru Pak. Kemudian ada uang warna merah. Ibu lebih suka yang mana? Warna merah atau yang biru? Yang merah. Nah, coba nanti dipraktekkan ya, dipraktekkan ini. Berat kayak ini. Di dompet ada uang biru, ada uang merah. Yang saya sedekahkan di jalan Allah, ini yang mana ya? Yang biru atau yang merah ya? Abu-abu. Bawa pedang, ya. Mati murah. Gambar mati murah yang jalan Allah ya. Atau gambar Imam Bojol. Nah itu. Jadi sebaik-baik sedekah adalah apa? Sesuatu yang kita itu sedang suka-sukanya dengan itu. Seperti makanan misalkan. Misalnya makanan. Ini ada makanan sangat kita suka, favorit kita. Arep kayak tanggane itu apa? Eman. Nah, justru itulah yang kalau ada eman, ada perasaan eman dikasihkan tetangga, ingin dimakan sendiri. Itulah kalau disedekahkan itu pahalanya apa? Paling besar. Bukan ini, bukan barang yang ada di kulkas dicari-cari yang sudah agak apa? Terus keruak itu ya, atau jambu atau mangga di kulkas atau apel. Ini kok meh bosan kayaknya tetangga. Timbangannya rene sing mangan kayak tangga nih. Ya, itu berpahala. Cuma ketika barang itu masih segar, masih kita itu sayang, eman pada benda tersebut, kalau kita sedekahkan, itulah yang pahalanya apa? Paling besar. Itu silakan dicoba. Pasti perang batin, betul nggak? Perang batin, bener ini. Tidak orang tua, tidak muda, tidak ustadz, tidak ini. Kalau ada barang yang dicintai atau disayangi, yang dieman-eman, itu pasti ada perang batin untuk diberikan kepada orang lain. Itu pasti batinnya perang. Tinggal kita bisa mengalahkan ini tadi rasa eman kita ataukah tidak. Nanti ketika kita sudah bisa mengalahkan rasa eman dan pelit kita, itu ada perasaan tersendiri Bu. Nanti dicoba aja.
Coba aja. Karena perasaan itu tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Kalau jenengan sudah berhasil memberikan barang yang jenengan emani tadi itu nanti jenengan akan menemukan kedamaian. Akan menemukan apa? Kedamaian dan kebahagiaan. Ya tadi disebutkan Bapak Tamir tadi, jangan lupa bahagia. Namun bahagia janganlah bahagia yang sementara, namun bahagia yang abadi dan langgeng. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan langgeng itu adalah memberikan sesuatu materi yang sedang kita sayangi, yang kita lagi seneng-senengnya dengan materi tersebut. Ini tidak berlaku untuk pasangan loh ya, tidak berlaku untuk pasangan. Ini untuk harta ya. Jangan kalau pasangan bahaya ya Pak. Lagi maksudnya harta yang dicintai, yang akan disedekahkan tadi, yang akan dihadiahi. Termasuk baju. Ibu-ibu di rumah koleksi baju tidak, Bu? Di lemari itu ada berapa potong baju? Itu dipakai tiap hari atau tidak? Atau sudah 5 tahun tidak dipakai? Itu kalau dikasihkan orang lain, emang tidak, Bu? Padahal sudah 3 tahun tidak dipakai. Masih emang tidak? Wah ini ya baju ini. Itu. Nanti silakan dicoba. Bahwasanya memberikan sesuatu yang kita ini sedang sayang-sayangnya atau eman-emannya kita berikan, itu nanti akan timbul kebahagiaan. Dan itu bisa terpancar dari wajah seseorang. Bisa terpancar dari wajah seseorang, bahagia hakiki. Karena apa? Wajah itu adalah cerminan hati. Wajah itu cerminan hati. Kalau hatinya itu galau, itu akan tercermin di wajahnya. Ini bapak ini kok kelihatan susah ini kayak gini. Atau ini kok bapak ini gembira. Padahal gajinya per bulan nggak sampai UMR, tapi kok gembira. Gembira yang hakiki. Jadi sekali lagi bahwa istighfar, bertaubat kepada Allah dan juga bersedekah adalah salah satu cara ikhtiar kita untuk terhindar dari bala dan musibah. Namun begini Bu, kita tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sudah berinfak, sudah bersedekah, tetapi terkena apa? Musibah. Ada tidak? Kalau ada orang yang rajin ibadah terkena sesuatu yang tidak mengenakan, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan apa? Naikkan derajatnya. Ada suatu kedudukan di surga yang tidak bisa dicapai hanya dengan ibadah. Ini diperhatikan, ini serius Pak. Jadi ada kedudukan di surga nanti yang tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan ibadah. Tetapi posisi tersebut hanya bisa dicapai dengan bersabar terhadap musibah yang menimpa. Jadi mungkin nanti kita menemui ada, ini tetangga saya ini kok rajin sholat, rajin ngaji, ke masjidnya tertib, ya, sholatnya tidak pernah bolong, rajin sedekah, hartanya diinfakkan di jalan Allah, tapi kok ada dia terkena musibah, terkena ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingatlah yang disalahkan apa? Gak ada yang disalahkan.
jangan sholatnya disalahkan, jangan sedekahnya di jalan Allah itu disalahkan. Oh, itu sudah bersedekah tapi terkena musibah juga. Jangan demikian. Karena sesungguhnya tadi apa Bu? Ada derajat di surga di akhirat nanti yang hanya bisa dicapai dengan apa? Bersabar terhadap musibah. Ini sama halnya ibu-ibu sholat duha dan sholat tahajud untuk apa? Supaya rezekinya lancar, betul? Ada yang sebagian kaum muslimin yang niatnya bersedekah atau sholat duha atau sholat tahajud supaya rezekinya lancar. Dia mencoba sholat duha setahun 2 tahun, tahajud setahun 2 tahun, rezekinya kok masih seret. Ini apakah sholat duhanya disalahkan? Wah, ini saya sudah sholat duha tapi rezekinya masih seret ini. Akhirnya nggak sholat duha. Saya sudah sholat tahajud ini kok belum dapat jodoh-jodoh ini. Saya sudah sholat tahajud ini. Akhirnya apa? Berhenti sholat tahajud. Apakah perbuatan seperti ini dibenarkan? Tidak. Jadi kesalahannya bukan pada sedekahnya, bukan pada sholat duhanya, bukan pada sholat tahajudnya. Jadi tidak boleh beranggapan demikian ya. Jadi yang pertama kali kita perhatikan ketika niat sholat duha itu janganlah untuk supaya mendapatkan dunia. Kalau orang sholat duha, sholat tahajud dengan niat mendapatkan dunia, maka ketika dunia tidak dia dapatkan, dia akan meninggalkan sholat duha dan tahajud. Ini hendaknya diingat. Tapi kalau seseorang itu sholat duha, sholat tahajud, itu mengharapkan pahala Allah di akhirat, maka walaupun dia tidak mendapatkan dunia, dia akan tetap langgeng sholat duha dan tahajud. Ada sebuah postingan menarik ini, postingan kemarin. Ternyata WA HP kita itu bisa menjadi sarana hidayah. Sarana hidayah. Ibu tahu sarana hidayah? Masih ada Pak sarana hidayah? Sarana dakwah. Jadi HP yang kita miliki itu jangan digunakan untuk menggosipin orang saja. Jangan. Bahkan itu bisa menjadi dosa. Tapi gunakan HP yang kita miliki, WA, status yang kita miliki, itu untuk apa? Sarana dakwah, sarana menyebar kebaikan. Nah, ada sebuah postingan di WA itu, status di WA punya saudara kaum muslimin kenalan. Itu di sana disebutkan ini. Dulu aku mengira sholat duha dan sholat tahajud itu adalah sebagai pembuka rezeki. Namun sekarang aku sadar bahwasannya bisa sholat duha dan bisa sholat tahajud itulah rezeki. Itu dulu maksudnya. Jadi dia ini dulu mengira sholat duha dan sholat tahajud itu adalah pembuka rezeki. Namun akhirnya dia sadar setelah melanggengkan sholat duha dan tahajud tersebut, dia akhirnya sadar bahwa rezeki itu ya bisa sholat duha dan tahajud itulah rezeki. Rezeki yang hakiki. Jadi kalau itu, marilah kita bersama-sama ya di Alhamdulillah sudah jam 8 di akhir ini kita perbaiki niat kita beribadah bukan untuk mencari apa? Dunia. Tidak untuk mengumpulkan dunia, tapi kita beribadah ini untuk ikhlas lillahi ta'ala. Dan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
sholat yang kita kerjakan itulah rezeki yang hakiki. Bacaan Quran yang kita baca itulah rezeki yang hakiki. Bisa duduk di majelis ilmu, mengkaji agama Allah, itu adalah rezeki yang hakiki, rezeki yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan rezeki seperti itu. Alhamdulillah. Ada tanya jawab atau tidak? Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan kami silakan. Tidak, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang kami sampaikan diterima dengan 100%. Semoga kita bisa mengamalkannya. Yang pertama tadi apa? Yang kedua. Ya, mudah-mudahan kita ingat ya apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Karena tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, dan sudah malam waktunya istirahat. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Amin. Karena umat Islam itu adalah umat yang mengilmui amalnya dan mengamalkan ilmunya. Kita adalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Punya sifat yaitu mengilmui amalnya dan mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri Bapak Ibu sekalian dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bihallallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.